Halo, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Halo semuanya, kembali lagi di GCB Fabrication. Kali ini kita sudah menyelesaikan project Isuzu D-Max ini. Jadi seperti video yang opening kemarin itu, kita sudah memasang roof rack. Kemudian di bagian bak belakang kita juga sudah memasang captain cab berukuran large dengan bahan besi, dan ada tambahan lagi nih, yaitu yang pertama adalah lampu di bagian kap mesin, kemudian di bagian bak itu, pintu belakang bak, kita pasang tangga. Kita lanjutkan reviewnya setelah ini. Oke, kita mulai dulu yang bagian pertama, yaitu bagian kanan. Jadi di bagian kanan fender ini kita pasang bracket untuk lampu spotlight seperti ini. Jadi kita menggunakan plat berukuran 2 mili, kemudian kita bending, kemudian kita bor supaya nempel sempurna di bagian fender. Nah, untuk lampunya kita menggunakan Philips dengan tipe UD5003 CY berjumlah 2 buah. Jadi lampu ini berwarna kuning, lampu spotlight. Kenapa warnanya kuning? Supaya kalau misalkan kita berjalan di kabut itu bisa tembus. Nah, ngomong-ngomong soal Philips, jadi di GCB Fabrication ini kita sebagai authorized dealer dari lampu Philips. Kita menyediakan berbagai macam tipe dari lampu Philips untuk mobil overland. Mulai dari yang kotak seperti ini, kemudian yang LED bar itu mulai dari ukuran paling kecil itu 10 in, kemudian 20 in dan juga 30 in. Kita ada semua. Nah, untuk yang LED bar itu berwarna putih semua. Kemudian apa saja sih keunggulan dari Philips? Yang pertama adalah sinarnya sangat-sangat terang sekali dan ada warantinya. Warantinya adalah 1 tahun. Kemudian ketika di setiap kaca ini ngembun atau di bracket bagian lampu bawaan Philips ini berkarat, kita ganti baru. 1 unit lampunya kita ganti baru. Sangat mantap bukan? Jika berminat bisa menghubungi admin di bawah ini. Oke, lanjut di bagian atap, yaitu kita memasang roof rack. Jadi yang digunakan di mobil ini menggunakan roof rack Arcade V1. Yang menjadi perbedaan V1 dan V2 itu adalah dari desain dan konstruksinya. Kemudian untuk spesifikasinya ini menggunakan plat berukuran 2,3 mili dan menggunakan plat 2 mili. Jadi ini menggunakan kombinasi plat supaya tetap kuat dan juga enteng. Ini menggunakan sistem knockdown semua. Jadi ini menggunakan baut dan bisa dibongkar pasang dengan mudah. Bisa juga dirakit sendiri di rumah. Nah, untuk tipe D-Max ini menggunakan bracket tanam atau bracket yang dibor di dalam si atapnya ini. Kemudian untuk bagian depan ini bisa kita pasangkan juga. Untuk lampu LED bar kita juga membuat desain ada bolong-bolongnya supaya nanti kalau misalkan teman-teman mau memasang LED bar di bagian tengah itu juga bisa. Dan kalau LED barnya itu panjang sekitar 1 meter atau 1 meter 5 cm atau 105 mili, itu kita juga ada bracket tambahan lagi, yaitu bracket untuk LED bar.
Jadi nanti tinggal teman-teman menyesuaikan aja untuk mau memasang LED bar yang berukuran berapa. Kemudian untuk roof rack ini juga support untuk bracket awning seperti yang ada di samping kiri mobil ini. Ini menggunakan bracket awning yang fix atau yang tanam. Ada juga bracket awning yang quick release, jadi bisa diangkat atau bisa dilepas dengan mudah. Oke, kita lihat detailnya seperti ini. Nanti kita lanjut ke bagian kanopi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke bagian kanopi, ada tambahan lagi nih. Jadi ketika kita pasang awning, penampakannya seperti ini. Ini adalah bracket awningnya seperti ini di bagian kiri. Kemudian banyak juga nih yang nanya, berapa sih mas kapasitasnya atau daya bebannya ketika kita sudah masang roof rack ini. Jadi untuk beban yang bisa ditampung atau bisa diterima oleh si roof rack arcade ini itu sebesar 200 kilo. Kenapa kok 200 kilo? Karena sebenarnya dari konstruksi roof rack-nya itu yang kuat, tetapi perlu teman-teman ketahui juga tidak semua atap atau bracket ini kuat bisa menahan si 200 kilo itu. Jadi untuk beban amannya itu kita taruh di 150 kilo aja. Jadi teman-teman bisa menaruh box roof rack atau mungkin jerigen di bagian roof rack ini masih sangat-sangat aman. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Oke, kita lanjutkan di bagian Captain Cab. Jadi mobil ini menggunakan Captain Cab berukuran large. Ini menggunakan material besi. Jadi Captain Cab itu ada dua tipe, yang large dan half. Dan ada dua bahan juga. Yang pertama adalah besi dan yang kedua adalah aluminium. Yang besi seperti di mobil ini. Kita bagian samping dulu nih yang akan kita bahas. Jadi di bagian samping ini terdapat pintu. Pintu ini di bagian kanan dan kiri kita juga pasangkan pintu juga. Dan di setiap sisi ini kita kasih mall panel dengan maksimal load 10 kilogram. Sorry. Kemudian di dalam mall panel ini bisa kita pasangkan beberapa macam perangkat tambahan atau tool yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika overland. Kemudian di bagian penguncinya ini kita ada dua pengunci di setiap pintu, jadi totalnya ada 6. Di bagian kanan 2, bagian kiri 2, bagian belakang ada 2 juga. Jadi ini konsepnya tinggal kita tekan aja untuk membukanya. Kenapa kita buat keras untuk membukanya? Supaya nanti kalau misalkan ada guncangan itu tidak mudah terbuka, karena mekanismenya hanya menggunakan penekanan. Kita buka, di dalamnya ada apa? Nah, seperti ini. Jadi di dalam Captain Cab atau di bagian samping itu kita kasih laci atau drawer seperti ini. Ini menggunakan bahan stainless. Ini bisa untuk menaruh berbagai macam kebutuhan teman-teman ketika sedang overland. Dan bisa request juga nih, mau di bagian kanan atau di bagian kiri, atau mungkin dua-duanya juga bisa. Tetapi untuk paketannya itu hanya di bagian kiri saja. Kemudian kita lihat di bagian engselnya, ini menggunakan material engsel, dan kita juga sudah memasang
hidrolis di bagian samping pintu ini. Oke, kita lanjutkan di bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang modelnya seperti ini. Di bagian atas ini ada rel dan juga rem alas. Fungsinya nanti ketika mau menambahkan RTT atau tenda, jadi bisa tinggal masang ke bagian rem alasnya. Jadi rem alas ini sebagai bracket atau dudukan untuk RTT itu. Nah, kita lihat detailnya di masing-masing pintu ini ada 4 buah engsel, dan di bagian pintu belakang ini menggunakan polikarbonat supaya nanti bisa melihat atau ngintip dikit-dikit barang yang ada di dalam kanopi ini. Dan ini ada juga di bagian depan atau di bagian belakang kaca belakang. Jadi di bagian kanopi paling depan itu juga kita pasang polikarbonat, dan ada juga pengamannya supaya nanti barang-barang itu tidak kena langsung ke polikarbonat ini. Sama juga di bagian bawah ada pengunci. Mekanismenya sama, tinggal kita tekan seperti ini, dan juga ada penarik atau tarikan supaya lebih mudah mengangkatnya. Oh iya, ini juga kita kasih lampu stop lamp supaya nanti ketika ngerem ini bisa menjadi tanda bahwa mobil ini sedang ngerem, dan ini LED sangat terang sekali. Kita buka. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah penampakan dari jaring-jaring atau pengamannya dari polikarbonat. Sama juga di tiap pintu ada engsel dan juga hidrolisnya 2 buah. Tadi sempat kelupaan juga, di setiap pintu itu kita pasang karet balon yang tebal supaya air itu tidak masuk ke dalam cabin. Oke, kita tutup lagi. Jadi teman-teman yang masih bingung mau pasang kanopi atau masih ragu-ragu masang kanopi ini sangat aman sekali jika teman-teman ingin memasang, karena kita menggunakan di setiap sisi atau setiap sela-selanya ini kita silen, jadi air ini tidak gampang masuk atau kering sekali dan kedap terhadap kotoran-kotoran yang akan masuk seperti itu. Dan ini bagian bracketnya kita taruh di bagian bak bawah, jadi kuat banget untuk menahan beban RTT dan juga beban kanopinya. Oke, untuk bagian pintu belakang atau pintu bak belakang kita pasang tangga seperti ini. Fungsinya supaya nanti kalau ibu-ibu atau anak-anak mau naik ke dalam bak atau mengambil barang itu mudah, karena ini kan mobilnya tinggi. Dengan adanya tangga ini sangat membantu sekali untuk anak-anak ataupun ibu-ibu. Jadi untuk tangga ini sistemnya modelnya dilipat seperti ini. Set. Nah, ini menggunakan plat besi berukuran 2 mili, dan untuk pipanya ini menggunakan pipa berukuran 0,5 inch. Jadi sangat kuat sekali untuk menopang tubuh ibu ataupun anak yang ingin memanjat di sini. Dan tentunya sangat-sangat kuat sekali.
Oke, itu tadi adalah review singkat dari mobil ini. Jadi kalau teman-teman mau setup mobilnya seperti ini, D-Max-nya seperti ini, bisa menghubungi admin kami. Atau mungkin mobil-mobil lainnya seperti double cabin lainnya mau di setup model seperti ini, pemasangan roof rack, pemasangan captain cape, itu bisa juga. Jadi kita melayani konsultasi untuk mempergagah mobilmu. Oke, Om John pamit undur diri, sampai bertemu di review selanjutnya.